Selamat datang kembali di mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 IPA bersama saya, Mr. Carlos Manuel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai masalah limit fungsi. Di antaranya, kita tetap berada di subbab 1.3 mengenai masalah yang melibatkan limit fungsi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menentukan asimtot datar dan asimtot tegak dari suatu fungsi. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Asimtot grafik fungsi kontinu. Ada di textbook kalian pada halaman 30-31. Nah, apa sih asimtot itu? Asimtot suatu kurva lengkung adalah sebuah garis lurus yang didekati oleh grafik fungsi kontinu setelah melewati batas tertentu. Setelah batas ini, jarak antara asimtot dan grafik fungsinya semakin kecil tetapi tidak menjadi nol. Dengan kata lain, asimtot dan grafik fungsi tidak berpotongan. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan gambar grafik berikut. Di sini ada kurva lengkung. Ya. Ini kurva lengkung ini merupakan suatu fungsi. Dalam hal ini, kurva lengkung ini merupakan fungsi rasional. Oke, ini fungsi rasional. Kemudian ada garis datar. Garis lurus ini garis tegak, ya. Kemudian ini garis datar. Dua garis lurus ini merupakan asimtotnya, ya. Jadi garis tegak ini nanti kita namakan dengan asimtot tegak, sedangkan garis datar ini kita namakan dengan asimtot datar. Nah, kalau garis lengkungnya ini, ya. Garis lengkungnya ini kita perpanjang ke X positif menuju X positif, ya. Maka kurva lengkungnya akan mendekati asimtotnya, ya. Perhatikan kalimat yang di slide pertama tadi. Kurva lengkung, ini dia kurva lengkungnya akan mendekati asimtotnya, tetapi tidak berpotongan. Ya, ini tidak berpotongan. Ya. Maka dalam hal ini konsep pada asimtot ini sangat erat hubungannya dengan konsep limit tak hingga. Yang pertama kita bahas adalah mengenai asimtot datar. Ada di textbook kalian pada halaman 31. Nah, apa sih asimtot datar itu? Asimtot datar adalah garis lurus yang sejajar atau berimpit dengan sumbu X yang didekati oleh grafik fungsi kontinu. Ya, dalam hal ini merupakan garis lengkungnya, ya, setelah melewati batas tertentu. Ini dia gambar grafiknya. Ada grafik kurva lengkung. Dalam hal ini merupakan fungsi rasional, ya, fungsi rasional. Kemudian ada garis datar. Garis putus-putus datar ini kita namakan asimtot datar. Ya, pada saat garis lengkungnya ini kita perpanjang sampai dengan X positif, seperti gambar sebelumnya, maka garis kurva lengkung ini mendekati asimtotnya. Berarti menuju ke X tak hingga, ya, sumbu X menuju positif tak hingga. Garisnya ini, garis asimtotnya ini kita namakan Y sama dengan B. Ini dia. Garis Y sama dengan B disebut asimtot datar, ya, karena garisnya datar. Dari grafik fungsi fx jika memenuhi ini syaratnya. Limit X menuju tak hingga untuk fx sama dengan B. X menuju tak hingga ini karena garis lengkung tadi. Kalau misalnya kita perpanjang sampai X menuju tak hingga, maka dia mendekati asimtotnya.
Ya, ini dia syaratnya untuk asimtot datar. Karena akan berbeda dengan asimtot tegak. Agar lebih memahami, kita bahas dulu contoh soal pertama. Itu ada di textbook kalian di halaman 31, contoh 23. Nah, di sini fungsinya adalah 1 kurang X dibagi 1 tambah X. Yang ditanyakan, tentukan asimtot datarnya. Solusinya adalah, kita ingat syaratnya tadi untuk asimtot datar, yaitu limit X menuju tak hingga untuk fx sama dengan B. Lalu kita substitusikan fx-nya. Berarti limit X menuju tak hingga 1 kurang X tambah per dibagi 1 tambah X. Ya, ini dia. Lanjut, setelah itu kita bagikan. Ya, ingat untuk yang limit fungsi rasional kemarin, pertemuan sebelumnya, kita bagikan pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi pada penyebut. Maka kita perhatikan penyebutnya. Pangkat tertinggi pada penyebut untuk soal ini adalah X. Berarti pembilang dan penyebut kita bagi dengan X pangkat 1. Ini dia limit X menuju tak hingga 1 per X dikurang X per X dibagi dengan 1 per X ditambah X per X. Nah, dari sini kita peroleh X bagi X itu 1. Ya, 1 per X-nya tetap. Kemudian yang di penyebut juga 1 per X tambah 1. X bagi X itu 1. Setelah itu kita masukkanlah limit X menuju tak hingganya. Ingat, limit X menuju tak hingga untuk 1 per X itu hasilnya adalah 0. Ya, jadi 0 kurang 1 dibagi 0 tambah 1. 0 kurang 1 itu min 1, 0 tambah 1 itu 1. Berarti min 1 tambah 1, min 1 bagi 1 sama dengan min 1. Jadi, dapat kita simpulkan garis Y sama dengan min 1 merupakan asimtot datarnya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Terambil dari contoh 24 halaman 31 di textbook kalian. Nah, contoh soalnya adalah tentukan asimtot datar dari fungsi fx 5 dibagi x kurang 4. Jadi fungsi kita ini. Solusinya, ingat, untuk limit X menuju tak hingga, Fx sama dengan B. Jadi syaratnya untuk asimtot datar. Ini selalu kalian pastikan untuk mengingat syaratnya. Oke, substitusikanlah Fx-nya 5 per X kurang 4. Ini limit X menuju tak hingga untuk 5 per X kurang 4. Nah, ini dia fungsi rasional. Maka langkah selanjutnya, kita tentukan dulu variabel pangkat tertinggi pada penyebut. Ya, di penyebut ada X kurang 4. Variabel pangkat tertingginya yaitu X pangkat 1. Maka kita bagilah pembilang dan penyebut dengan X pangkat 1. Ini hasilnya. Limit X menuju tak hingga 5 per X dibagi dengan 1 per 4 per X. Ya, karena sudah dibagi dengan X, ini satunya dapat dari X per X, ya. Maka kita masukkan nilai limitnya. Jangan lupa limit X menuju tak hingga untuk 5 per X itu 0 per 1 dikurang, ya, nilai limit X menuju tak hingga untuk 4 per X adalah 0. Berarti kurang 0. 0 per 1 hasilnya adalah 0. Jadi dapat kita simpulkan asimtot datarnya adalah garis Y sama dengan 0. Yang kedua, kita akan bahas mengenai asimtot tegak. Apa sih asimtot tegak itu? Asimtot tegak adalah garis yang sejajar atau berimpit dengan sumbu Y. Sedangkan tadi di asimtot datar, dia sejajar atau berimpit dengan sumbu X. Tetapi di asimtot tegak ini sejajar atau berimpit dengan sumbu Y. Jadi berbeda ya antara asimtot tegak sama asimtot datar. Yang didekati oleh grafik fungsi kontinu yang melewati batas tertentu.
Nah, untuk asimtot tegak ini seperti apa ya gambarnya? Ini dia gambar grafiknya. Di sini ada fungsi f yang merupakan kurva lengkung. Lalu di sini ada garis lurus yang merupakan garis tegak. Garis tegak ini merupakan asimtot tegaknya. Ya, jadi kita sebut asimtot tegak dengan x sama dengan a. Ya, jika kurva lengkung ini kita perpanjang ke y menuju positif tak hingga, maka garis kurva ini akan mendekati asimptotnya, tetapi tidak berpotongan. Ya, itu ingat, tidak berpotongan. Nah, ini dia. Garis x sama dengan a disebut asimptot tegak. Ya, jelas ya. Dari grafik fungsi f(x) jika memenuhi ini syaratnya. Limit x menuju a untuk f(x) sama dengan tak hingga. Karena dia menuju y tak hingga, maka kita harus mencari nilai limitnya, itu harus tak hingga. Ada di textbook kalian di halaman 32. Kita masuk ke contoh soal ketiga. Ini kita ambil di contoh 25 halaman 32. Soalnya adalah tentukan asimtot tegak dari fungsi f(x) 1 kurang x per 1 tambah x. Fungsi ini merupakan fungsi pada contoh soal pertama juga, tapi di contoh soal pertama kita menentukan asimtot datar. Sedangkan di contoh soal ketiga ini kita menentukan asimtot tegaknya. Solusinya, ingat syaratnya, x sama dengan a. Ya, maka limit x menuju a untuk f(x)-nya sama dengan tak hingga. Berarti langkah pertama yang kita harus cari adalah nilai a-nya. Caranya bagaimana? Nilai limitnya akan bernilai tak hingga. Ini dia, berarti f(x)-nya ya. 1 kurang x per 1 tambah x itu akan sama dengan tak hingga. Akan terjadi jika penyebutnya sama dengan 0. Berarti jika 1 tambah x sama dengan 0, kita dapatlah x-nya sama dengan min 1. Ya, ingat berarti langkah pertama cari a-nya. A-nya diperoleh dari f(x)-nya sama dengan tak hingga. Berarti penyebutnya harus sama dengan 0. Dalam contoh soal ini kita perolehlah a-nya itu sama dengan negatif 1. Ya, a-nya negatif 1, berarti x-nya juga sama dengan negatif 1. Selanjutnya, maka limit x menuju negatif 1 untuk f(x), kita substitusikanlah f(x)-nya. Limit x menuju negatif 1 untuk 1 kurang x dibagi 1 tambah x sama dengan 1 kurang negatif 1 dibagi 1 tambah negatif 1. Karena x-nya menuju negatif 1. Ini kita operasikan. 1 kurang negatif 1 itu 1 tambah 1, hasilnya 2. Sedangkan 1 tambah negatif 1 adalah 1 kurang 1, hasilnya 0. Maka kita peroleh 2 per 0, itu sama dengan tak hingga. Jadi asimtot tegaknya adalah garis min x sama dengan negatif 1. Seperti ini langkah-langkah untuk mencari asimtot tegak dari suatu fungsi. Tidak lupa Sir mengingatkan kalian untuk follow setiap akun-akun sekolah kita, mulai dari Instagram @darmayuda_pku, TikTok @darmayuda_pku, YouTube di subscribe channelnya adalah Dharma Yuda School, dan ini website kita mengenai informasi sekolah kita yaitu www.dharmayuda.com. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang ada di Edmodo dan kumpul tepat waktu sesuai dengan instruksi pengerjaan soal yang sudah tertera dalam soal. Terima kasih dan tetap semangat untuk kita semuanya.